menyadari bahwa cara aku memandang dunia tidak selalu benar. Dan kita nggak bisa berekspektasi orang lain mengakomodasi kita. Ternyata selama beberapa tahun ini aku kerja kayak robot, kok aku ngerasa sendiri ya. Nggak ada temen yang WhatsApp aku yang bilang congrats ya. Nggak ada yang celebrate bersama aku. Memang salah aku, tidak ada yang merayakan accomplishment ini bersamaku karena selama bertahun-tahun aku tidak berinvestasi terhadap pertemanan. Kalau sedih sendirian kayaknya masih kita bisa tahan deh. Tapi kalau senang sendirian tuh kayak Making friends has definitely never been easy for me karena aku juga tidak di-expose pada masa-masa remaja bahwa following up with people atau checking in on someone, kamu apa kabar? Itu adalah hal yang wajar dan harus dilakukan. Aku WhatsApp atau telepon kalau emang butuh mengkomunikasikan sesuatu aja. Gitu, make sense right? Kalau ada yang ngajak paddle misalnya, mungkin dulu aku datang main paddle pulang, karena I'm like okay, I've served my purpose. Aku diundang untuk paddle, aku main 1 jam 2 jam, bye. Tapi sekarang aku belajar, termasuk dari pacar aku, kamu tuh habis main paddle, duduk dulu, ajak ngobrol. Aku tuh dulu paling nggak tahan suruh duduk nongkrong, aku nggak ngerti orang ngomongin apa, I'm just like we're not talking about anything important here. Because I want every conversation to be meaningful. Bahkan di kondisi aku ngantuk, kalau dulu aku pragmatis, I'm sleepy, I'm gonna go home. Sekarang okay, tahan. This is how you make friends. It's not natural to me. Teman seperti apa yang memang pengen kamu temenin and it's gonna be meaningful to you? Agak kayak gini sih jujur. Like conversations like these. kalau kita beli mobil, nilai tukarnya uang, kita pakai uang, kita dapat mobil. Kalau friends tuh pakai apa? Waktu. Time is money. Kalau kita ngomongin tentang cinta, di satu sisi kita diajarkan untuk berpikir rasional, untuk tidak terlalu baper, untuk mengambil keputusan yang masuk akal, untuk menjaga diri supaya tidak terluka. Tapi di sisi lain, hidup justru sering membawa kita ke momen-momen yang gak bisa dijelaskan oleh logika semata. Ada rasa yang gak bisa diukur, ada koneksi yang gak bisa dirasionalisasi, dan ada keputusan-keputusan kompleks dalam hidup yang membutuhkan lebih dari logika. Apa yang terjadi ketika seseorang yang sangat rasional mulai membuka ruang untuk empati? Apa yang berubah ketika kita gak lagi cuma ingin benar, tapi mulai ingin memahami? Hari ini kita gak cuma akan ngomongin cinta dalam hubungan, tapi juga tentang hubungan kita dengan diri sendiri, dengan realita, bahkan dengan hal-hal yang gak selalu bisa kita jelaskan secara rasional. Dari overthinking ke understanding, dari logic ke empathy. Selamat datang di Sapio Pato, Cinta Laura. Hello. Seru banget nih bakal ngomongin cinta bareng cinta. Ya, vibes-nya enak banget hari ini. Kerasa ada 2 orang datang dari Bali. Jadi peaceful, Chill. mindful, relax, nice. Nah mungkin karena kita sempat nonton Cinta di podcast adikku, dan pernah retreat di ini ya sama biksu-biksu di Thailand ya. Nanti kita ngobrolin itu tuh gimana perjalanan spiritualnya cinta. Namun sebelum itu aku mau tahu tentang film para perasuk, boleh gak sih Cinta? Of course. Jadi biar orang nggak bingung, aku memang nggak main di film para perasuk, tapi di situ aku adalah executive producernya. Dan orang sering salah tangkap berpikir bahwa Para Perasuk itu adalah film horor. Bukan film horor ya guys. Film ini adalah film, bisa bilang drama fantasi. Dan kata perasuk ini sebenarnya adalah kata yang sangat menarik. Karena bayangkan aja, rasuk bukan berarti kita harus kerasukan entitas mistis. Kita juga bisa kerasukan rasa bahagia, kerasukan rasa kecewa, kerasukan ambisi. Jadi this word is very dichotomous karena bisa berarti kerasukan sesuatu yang baik dan positif bagi kita, tapi bisa juga kerasukan sesuatu yang negatif yang akhirnya menjatuhkan kita dan memprevensi kita untuk merealisasikan diri kita yang terbaik gitu. Jadi film Para Perasuk ini bercerita tentang seorang laki-laki muda yang diperankan oleh Angga Yunanda. Nama karakternya Bayu.
dia ingin jadi perasuk terhebat di kampungnya. Oke. Yang namanya Latas, itu kampung buatan di Jawa Barat ceritanya. Dan mereka suka mengadakan pesta rasuk. Pesta rasuk ini bukan menggunakan alkohol atau drugs, tapi simply menggunakan berbagai instrumen, dan orang-orang yang mengikuti pesta sambutan ini bisa kerasukan roh-roh berbagai binatang. Iya. Dan ini adalah cara mereka untuk membebaskan diri dari pikiran yang nggak enak, dari stres yang mereka alami dalam keseharian mereka dan lain sebagainya. Tapi essentially film ini adalah seorang laki-laki muda yang saking ambisiusnya dia melupakan orang-orang di sekitarnya. Dia merasa marah dan frustasi terhadap orang-orang terdekatnya seperti ayahnya, teman-temannya, orang yang dia sukai. Dan inti dari film ini adalah saat kita belum bisa memaafkan segala rasa kekecewaan dan amarah yang ada dalam hati kita, akan sulit kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. So I think this movie has such a beautiful message. Yeah. Dan elemen rasuk ini hanya bisa dibilang sebuah accessory untuk ya membuat filmnya lebih berwarna dan menonjolkan sisi kebudayaan negara kita yang juga sangat unik gitu. Iya. Yes, di Bali itu juga kita sering banget kan, hampir setiap minggu di Bali tuh ada upacara gitu. Kalau kita lagi cari makan, ya ditutup jalan ada upacara, ya ditutup jalan ada upacara. Karena memang kan kuat banget budayanya. Dan mungkin di Jawa dan ya even Ada di mana-mana. seluruh Indonesia gitu. Pesta kan. rasuk tuh ada di setiap pulau di Indonesia dan beragam formnya. Jadi ya nggak hanya di Jawa atau di Bali aja. Yap. Bahkan di negara-negara lain, di Amerika Selatan, di Central Asia, di Afrika, banyak pesta sambutan versi mereka masing-masing gitu. Tapi menurut dirimu gunanya upacara itu untuk peradaban tuh apa sih? Kayak kenapa ada hal seperti itu yang tetap dilestarikan? Itu sangat menarik dan tentu ada berbagai aspek kenapa hal seperti itu dilestarikan. Tapi salah satu faktor terbesar menurut aku adalah untuk mempersatukan suatu komunitas gitu. Karena ini membawa orang-orang untuk bertemu, untuk saling nge-release frustasi masing-masing, tapi dilakukannya bersama-sama, dan itu menjadi sebuah tradisi, suatu budaya gitu. Jadi I think it's important, kayak nanti di film Para Prasuk juga ada paralel antara dunia modern dan tradisional, dan menunjukkan sebenarnya cara kita nge-release diri kita sendiri dari amarah dan frustasi itu nggak jauh berbeda, cuman mediumnya aja yang membedakan gitu. Uniting ritual. Ya, uniting. Unite sama semesta. Jadi nggak perlu sendiri-sendiri lah ya. Sebenarnya kita bisa bareng-bareng berkomunitas melakukan ritual bersama untuk berkoneksi dan menyalurkan orang mengekspresikan tadi gitu hal-hal rasa yang mungkin nggak bisa kita pahamin secara rasional doang gitu ya. Interesting. Nice. Terus ini kalau mohon maaf kalau risetnya kurang dalam, tapi ini pertama kali jadi executive producer atau udah beberapa kali? Sebenarnya aku udah pernah menjadi executive producer di beberapa film yang lain, tapi ini pertama kalinya perusahaan investasi aku yang namanya RVO Horizon berinvestasi ke dalam sebuah film. Dan kenapa ini big deal banget buat ekosistem perusahaan yang aku miliki? Karena RVO Horizon memang misinya adalah berinvestasi dalam film-film Indonesia yang memiliki cultural specificity, tapi secara pesan bisa diterima oleh masyarakat dan menonton film di seluruh dunia. Jadi message-nya mungkin global dan universal, tapi secara gambar, cerita, dan juga tema-tema itu sangat dekat ke budaya Indonesia. Makanya pas banget kan bekerja sama dengan Regas Banu Teja. I think dalam semua film dia pesannya bisa ditangkap secara universal, tapi elemen-elemennya sangat dekat ke hati penduduk warga Indonesia gitu. Nah ini kan bisa dibilang spesial untuk perusahaan kamu ya. Tapi secara personal, sespesial apa ini sampai mohon maaf kalau misalnya pop culture-ku tuh yang di Indonesia mungkin nggak sedalam itu, tapi image-nya Cinta bagi kita berdua tuh masih sebagai orang yang sangat rasional and logical gitu kan, tajam gitu, realistis. Tapi wah, ngegarap project yang ada unsur mistisismenya. Berarti kan ada something yang kamu lihat yang kayaknya aku harus ambil ini, kerjain ini. Menurut aku film yang baik apapun genrenya adalah film yang bisa mendeskripsikan dan menggambarkan relationship atau hubungan antara manusia.
Jadi mau itu horor, mau itu action, mau itu komedi, sebenarnya hal-hal itu hanya sebuah accessory yang menghiasi cerita sesungguhnya, yaitu hubungan antar manusia dan bagaimana mereka berkembang dari awal film hingga akhir film. Kalau ditanya kenapa project ini dekat ke hati, sebenarnya baru aja ngobrol sama sutradaranya kemarin, Regas, di podcast aku sendiri. Dan kita berdua setuju bahwa tentunya sebagai manusia kita nggak sempurna ya. Dan walaupun secara objektif kita menyadari bahwa mengincar validasi itu hal yang tidak baik buat diri kita. Of course, kita sebagai manusia merasa bahagia jika diakui karyanya, jika disukai oleh orang-orang. Dan oleh karena itu aku dan Rega sangat relate dengan protagonisnya, yaitu si Bayu tadi. Karena kita berdua adalah orang-orang yang sangat berambisi. Dan kadang-kadang ambisi kita membuat kita bekerja keras luar biasa dan melupakan hal-hal yang paling penting dalam hidup, yaitu keluarga, teman-teman, dan pengalaman-pengalaman yang membuat hidup berwarna dan mengesankan. Karena aku yakin kita semua bisa sepakat kalau kita benar-benar jujur sama diri kita sendiri, suatu saat nanti saat kita meninggalkan dunia ini, hal yang kita ingat nggak akan proyek apa yang pernah kita lakuin, berapa banyak uang yang kita hasilkan. Yang kita ingat adalah memori yang kita buat dengan orang-orang terdekat dan pengalaman-pengalaman yang membentuk karakter dan juga cara berpikir kita. Nice. Relate banget tuh sama orang-orang yang sibuk bekerja, lupa bercinta. Gitu. Nah, kalau ngerjain project kan akan ada 2 impact yang terjadi. Ke external situation, ke masyarakat, dan ke diri kamu sendiri. Karena kadang apa yang kita kerjain tuh gak cuma berimpact sama apa yang kita kerjain, tapi how we become, right? Boleh tahu gak sih ini project ini atau selama ini pekerjaan-pekerjaan yang kamu garap gitu membuat diri kamu seperti apa sih? Simple ya, aku kan udah memulai karir aku sejak usia 12 tahun. I've been in this industry for 19 years. Jadi hal yang baik tapi juga tidak baik gara-gara mulai bekerja di usia yang sangat muda adalah nggak bisa dipungkiri karena aku terbiasa kerja dalam high stress environment di mana aku nggak punya waktu untuk diri sendiri dan aku udah terbiasa benar-benar harus mendelegasikan waktu antara akademik aku, antara hidup profesional aku dan hal-hal yang berkontribusi terhadap development aku dalam berkarir. Itulah yang menjadi prioritas aku dan butuh waktu yang cukup lama. Bahkan sampai sekarang aku masih berproses untuk bisa berhenti mengasosiasikan hidup yang sukses dengan produktivitas tinggi. Gitu. Karena kayaknya orang yang sering lihat aku di podcast udah bosen denger aku ngomong gini. Jadi aku gak akan mengekspresikan seperti biasanya. Tapi just bayangin aja dari usia 12 tahun tuh aku udah terbiasa sekolah, ke set, menyelesaikan tugas, kalau belum selesai tidur lagi dan tidurnya hanya 2-3 jam dan itu hidup aku setiap hari. Dan zaman dulu nggak seperti sekarang karena kondisinya nggak manusiawi, kadang-kadang 7 hari seminggu kerja terus, nggak ada hari libur gitu. So I'm used to that, for me that's normal. Jadi bagaimana pekerjaan aku berdampak terhadap kehidupan aku yang nyata. Untungnya memang aku udah punya organizational skills yang luar biasa. Orang tahu aku orangnya on time, orang tahu aku orangnya tertata, orang tahu bahwa kalau aku diberikan kepercayaan, aku akan memberikan 1000% lebih. Cuman akhirnya aku menjadi orang yang lebih stiff, agak kaku seperti robot. Dan baru bisa dibilang setahun terakhir aku bisa pelan-pelan let go atau melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat buat aku secara mental maupun secara emosional. And it takes a lot of self-awareness to be able to acknowledge that atau to be able to admit that. Dan ya walaupun sampai sekarang aku tetap menjadi seorang workaholic dan aku sempat ada di fase jika aku memberikan diri aku sendiri terlalu banyak waktu luang, aku merasa seperti failure atau orang yang gagal. Aku sekarang lagi berusaha melepaskan cara berpikir itu, because it's not true. Again, lagi-lagi, if I'm using my prefrontal cortex, I know that logically speaking itu adalah statement yang tidak benar. Tapi kan at the end of the day, sebagai manusia kita memang memiliki berbagai dimensi yang akhirnya bertolak belakang dan kadang-kadang walaupun kita mengetahui sesuatu, mengimplementasikan ketahuan itu gak gampang. Gitu. True. Yes. Sorry, kita suka berebutan. Jadi if I have a question pasti aku resign. Kayak di sekolah aja, lucu gak sih? Oke. So aku justru penasaran sebenarnya what triggers you untuk akhirnya memulai perjalanan untuk lebih, let's say slowing down a little bit or just like
letting go some of the burden gitu. Maksudnya because you already used to that 19 tahun tuh lebih lama daripada kamu hidup 12 tahun sebelumnya gitu kan. So I can imagine gitu kayak wah seluruh hidupmu gitu kan, that's all you know gitu, dan udah terbiasa. Nah apa sih yang akhirnya nge-trigger Cinta untuk having that self-awareness bahwa hey I need to slow down gitu kan, bukan cuma secara logika doang gitu, but you actually do something about it tuh yang nge-trigger tuh apa? Ada 3 trigger tahun 2022, 2023, 2024, 4 sih, dan 2025. Jadi pertama yang 2022. Ada masa di mana aku nggak libur selama 3 bulan 5 hari, dari 17 Juli sampai 22 Oktober. Wow. I'm really good with dates. Dan trigger pertama itu saat untuk pertama kalinya dalam hidup dewasa aku masuk rumah sakit. That has never happened in my life. Sepanjang aku berkarir di industri kreatif, aku belum pernah masuk rumah sakit. Itu trigger pertama, di mana aku berpikir, wow, I've pushed myself too hard, dan kalau dampaknya sampai kesehatan fisik aku, kayaknya nggak bener nih. Tapi aku nggak belajar dari trigger point satu itu. Setelah aku sehat lagi, udah balik lagi ke Cinta robot mode. Karena saat kita lagi sangat produktif dan kita melihat hasilnya, nggak bisa dipungkiri sebagai manusia kita merasa we're on top of the world. I was feeling like, yeah, I'm killing it at life. Look at me. Oh. Terus 2023, trigger point kedua adalah setelah aku kembali ke Indonesia setelah jalan di Paris Fashion Week. Itu perdana 2023 aku jalan di Paris Fashion Week bersama orang-orang luar biasa, mau itu Kendall, mau itu Camila Cabello, Eva Longoria, ya orang-orang itulah yang biasanya kita hanya lihat di layar. So I was very proud. Cuman saat pulang ke Indonesia, tiba-tiba aku ngerasa loh, aku baru aja meng-accomplish sesuatu yang mungkin di mata orang lain sangat luar biasa, tapi kok aku ngerasa hampa ya. Kok aku ngerasa setelah pulang ke Indonesia I'm worthless, like I just did something so amazing, tapi balik ke sini it's like okay now what? Tiba-tiba aku ngerasa kosong banget, kayak ya ini bakal susah nih aku bisa level up dari accomplishment ini karena ini udah di atas banget gitu. Nah, and then dari situ aku ngerasa wah ternyata selama beberapa tahun ini aku kerja kayak robot, kok aku ngerasa sendiri ya, nggak ada temen yang WhatsApp aku yang bilang congrats ya kamu hebat banget, nggak ada yang celebrate bersama aku. That's Nobody was celebrating with me, and I realized bahkan di 2023 itu bahwa memang salah aku tidak ada yang merayakan accomplishment ini bersamaku karena selama bertahun-tahun aku tidak berinvestasi terhadap pertemanan. Aku nggak berusaha meluangin waktu aku untuk being there for other people. Aku nggak berusaha meluangkan waktu aku untuk ngopi, makan bareng, nongkrong bareng sama siapapun. Aku hanya mikir, oh work's my priority. Walaupun sempat diundang, kadang-kadang aku selalu, oh maaf ya aku ada ini. Nggak bohong, emang beneran kerja. Cuman ya lama-lama orang juga capek untuk ngundang aku karena she's always working. 2024 sama, saat pulang dari Paris Fashion Week, I was like feeling the exact same thing. Padahal dari 2023 sampai 2024 aku mulai tuh berusaha untuk ngajak orang ketemuan, tapi maybe I didn't feel sincere enough karena ya itu hanya sekali ketemu nggak follow up. Tapi di kepala aku udah I'm trying here, I'm trying to make friends. Setelah 2024 sama ngerasa kehampaan yang luar biasa, bahkan lebih parah perasaannya dari 2023. I'm like, okay, you know what? Aku harus bikin peraturan baru yang akhirnya aku implementasikan tahun 2025 awal, di mana aku bilang ke tim, okay, buat aku ini udah balance ya. Aku bilang, okay, dari 2 weekend yang ada dalam 1 bulan, aku harus libur. Jadi ada weekend yang nggak apa-apa kerja, ada weekend yang harus libur. Jadi kan ada 4 weekend nih dalam sebulan. Aku bilang kayak minimal 2 dari 4 weekend itu harus ada hari libur. That was a step forward for me. Validated, yes. Dan akhirnya 2025 aku memberanikan diri untuk merayakan ulang tahun aku untuk pertama kalinya sejak masa SMA. Dari SMA sampai tahun 2005 aku gak pernah ngerayain ulang tahun aku karena I felt like it was a waste of time, a waste of money, and what for? Tapi ternyata dengan aku merayakan ulang tahun aku menyadari aku membawa blessings ke dalam hidup aku karena aku mengajak orang lain untuk merayakan sesuatu yang spesial bagi aku dengan mereka, gitu. And slowly di 2025 aku ngerasa sih, okay, like it became a little less hard to meet people and make friends, but I still felt alone karena nggak ada friendship yang konkret
yang dimana aku bisa bilang iya kalau aku lagi sedih aku bisa WhatsApp orang ini dan curhat. I didn't have that still. Nah akhirnya karena di 2025 pun aku masih ngerasa nggak mungkin hidup tuh cuman gini-gini aja. Masa sih like it's just work, accomplish more, dan masa sih pertemanan tuh surface level ini nggak meningkatkan kualitas hidup aku. Akhirnya makanya aku mengambil keputusan Desember lalu, jadi 5 bulan lalu untuk ke meditation retreat di Thailand Utara. Itu seru nih. Karena itu aku udah di fase hopeless. Oke, mungkin nanti ada yang nonton yang bilang, iya dekatkanlah dirimu dengan Tuhan. Oke, I get it. Penonton kita nggak kayak gitu. Oke, tapi Aman. ada yang sempat ngomong kayak gitu di Instagram aku. Look guys, like aku tidak memungkiri bahwa of course sosok Tuhan itu penting dan mungkin bisa membuat hati kita lebih penuh. Tapi aku juga merasa bahwa sebagai manusia kita harus berinisiatif. Kalau buat teman-teman di rumah merasa berdoa itu membantu, of course keep doing it gitu. Tapi ada juga hal-hal duniawi yang aku rasa harus kita lakukan untuk bisa membuat pikiran kita lebih tenang dan hati kita lebih penuh. Jadi kenapa aku mengambil meditation retreat ini, dan ini bukan Buddhist retreat, bukan monk retreat, enggak. Ini orang yang menghadiri tuh beragam usia, beragam ras, beragam agama. Jadi ini benar-benar retreat untuk membantu orang dari latar belakang apapun untuk bisa memitigasi stres dan keributan yang ada di otak, pikiran, dan hati mereka di dunia yang sangat chaotic ini. Aku mau simplify. Ini bengong bareng. Basically, ya. Bengong bareng, oke. Tapi memang kebetulan yang nge-lead meditasinya itu para biksu yang udah memiliki 10 tahun lebih pengalaman. And it was so valuable to me. Dan yang menurut aku sangat heartwarming dan eye-opening adalah waktu salah satu biksunya ngomong, Buddha is not God. Buddha is a teacher. And the Buddha said, saat suatu hari kamu menemukan cara atau memiliki pengetahuan yang menurut kamu lebih baik daripada apa yang saya ajarkan, tinggalkanlah ajaran saya. And I think that's so selfless, so humble, so grounded. You know, guru mana coba yang ngomong, oh kalau ajaran saya nggak bagus tinggalkan saya ya, gitu. Jadi buat aku kalau POV pribadi aku, you know, apa yang diajarkan Buddha adalah sebuah filosofi kehidupan. Jadi tidak melihat kita agamanya apa gitu. And it's helped me a lot. Karena kita hidup di dunia yang sangat berisik. Tentunya dengan adanya teknologi sekarang kita bangun tidur langsung buka HP. Seharian kita depan layar, mau itu laptop atau HP kita. That's not the way human beings were supposed to live. Nggak usah jauh-jauh lihat manusia purbakala deh. Kita rewind 30 tahun lalu, tahun 90-an. Anak muda, orang-orang di usia produktif, mereka tidak menghabiskan setiap jam dari kehidupan mereka melihat sebuah layar. And itu membuat hidup mereka menurutku ya lebih bermakna, karena saat mereka bekerja, saat kerja selesai mereka bisa menghabiskan waktu dengan keluarga, menghabiskan waktu dengan teman-teman, dan mereka harus present. Mereka harus hadir di momen itu tanpa distraksi. Dan aku rasa salah satu alasan kenapa anak muda zaman sekarang memiliki tingkat anxiety yang sangat tinggi, comparison level yang sangat tidak sehat, dan juga cara berpikir yang sangat negatif yang akhirnya membuat self-fulfilling prophecy di mana mereka memang terhambat progresnya. Itu karena mereka tidak lagi bisa berpikir jernih, berkontemplasi dan juga refleksi untuk menghadirkan ide-ide kreatif original, karena mereka terlalu terdistraksi oleh apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka lihat akhirnya membuat mereka merasa kecil dan tidak cukup. So the meditation retreat taught me how to meditate. Dan sekarang aku lakukan meditasi itu minimal 10 menit minimal ya, kadang-kadang bisa lebih lama, 10 menit setiap hari di pagi hari. Aku mulai hari aku dengan bangun tidur, stretching, meditasi, nggak boleh lihat handphone sama sekali, minimal 45 menit pertama saat bangun tidur. Karena kalau kita membiarkan
orang lain, mempengaruhi cara kita melihat dunia sebelum kita pun sepenuhnya sadar saat bangun tidur, ya hari kita udah rusak menurut aku. Yeah. Gitu. And how does that make you feel now after? Aku nggak langsung merasa khasiatnya setelah pulang dari Thailand ya. Malahan sampai bulan Maret aku tuh masih yang, what's the point of me going to Thailand? I don't feel any better. This sucks. Cuman yang semakin membuka pikiran aku adalah saat aku membaca sebuah buku called Life Hacks from the Buddha yang ditulis oleh seorang psychiatrist dari New Zealand bernama Dr. Tony Fernando. Jadi dia berusaha mengintellectualize ajaran Buddha dari segi psychiatry dan juga psychology. Of course that works for me, biar aku bisa melihat logika di balik ajarannya gitu. Dan dari situ dia menceritakan banyak pengalaman dia pribadi sebagai psychiatrist, di mana dia juga tidak merasakan khasiatnya langsung, tapi dengan konsisten bahkan hanya 5 menit sehari dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun baru dia mulai ngerasa, oh sekarang lebih kalem ya, cara aku bereaksi terhadap kesalahan atau kekurangan orang lain juga berubah ya, aku menjadi nggak se-judgmental biasanya ya. So it really is a lifelong process gitu. Dan bahkan banyak scientific studies memang menunjukkan bahwa cortisol levels orang-orang yang melakukan meditasi memang berkurang seiring berjalannya waktu. Tapi it takes consistency to be able to feel the effects gitu. So still on progress. Ya, and I do feel better. Ya. Sekarang baru di bulan ini April ya. Baru di bulan April. Kebetulan banget aku datang ke podcast ini waktu udah ngerasain khasiatnya. Baru di bulan April sekarang I do feel the benefits of my meditations. I am calmer. Di hari-hari dimana aku nggak sesibuk biasanya, aku tidak lagi berpikir my career's over. I've messed up. Aku udah nggak gitu lagi. Jadi bisa diklip nanti dikaitin sama konten-konten sebelumnya ya. The benefit out of it. Yeah, took a while. Okay. Karena emang susah di saat kita high produktif sebelumnya gitu kan, terus tiba-tiba harus stop gitu kan, pasti kayak momentum untuk bisa jadi pelan gitu kan, kayak ban aja deh atau roda gitu udah lagi kenceng gitu kan, butuh harus diem dulu kan sesaat untuk sampai dia slow kayak gitu. Kan sebenarnya banyak banget percabangan pertanyaan aku dari apa yang kamu ceritain itu, tapi kayak go, nggak apa-apa, nanti tinggal diedit. Benar. Tapi oke, that's cerita yang dari Thailand itu kan. Oke, sekarang udah mulai calm gitu kan. Terus tadi aku juga sempat dengar kayak dulu, aku mungkin kasih konteks sedikit. Dulu aku juga pernah ngerasa gitu, di saat kita gini, kalau sedih sendirian kayaknya masih kita bisa tahan deh. Tapi kalau senang sendirian tuh kayak agak menyakitkan menurut aku gitu. Sedih sendirian tuh kadang-kadang kita punya pembenaran bahwa gini, udah biar orang nggak ngerasain sedih gue nggak mau bagi-bagi sedih gue. Kadang-kadang bisa kayak gitu. Tapi di saat senang sendiri itu malah lebih menyakitkan gitu. Pas kamu bilang gitu kayak oke, aku juga pernah ngerasain kayak gitu dan itu momen itu yang juga akhirnya bikin aku lebih slow down gitu. Di saat kita kayak ngerasa wah udah mentok nih gitu kan, walaupun ya nggak ada yang mentok gitu. Of course. Tapi pas kayak kok nggak ada teman berbagi ya buat gue senang-senang ya gitu, masa senang sendiri sih kayak nggak seru aja gitu kan. Nah, how you make friends, seorang cinta lorem untuk berteman tuh kayak gimana sih, dari struggle-nya sampai akhirnya mungkin you working on it? Making friends has definitely never been easy for me karena pertama-tama aku lahir dalam keluarga yang sangat individualis secara budaya. Papa aku orang Jerman. Yeah, I know. So kita prioritas kita adalah ya udah anak saya, istri saya, kalau aku papa saya, ibu saya, that's it. Like kalau di Indonesia kan kita punya budaya, oh saudara ini, saudara di sini. I don't have that. And nggak pernah di-ingrain ke dalam diri aku bahwa itu penting gitu. Yang penting papi, mami udah. Ya dulu nenek waktu masih ada. That's it. The direct family. Terus saat tumbuh besar, karena papa aku kerjanya di dunia perhotelan, banyak pindah-pindah negara. Nggak hanya itu, papa aku tuh orangnya neat freak banget. Jadi nggak boleh sering-sering ajak temen ke rumah karena dia nggak suka kalau ribut, kalau berantakan. Rumah aku tuh harus kayak hotel, dalam arti dalam kondisi prima 24 jam gitu. That's why I'm very tidy. Terus mungkin karena
di usia 12 tahun aku udah mulai kerja, aku juga tidak di-expose pada masa-masa remaja bahwa following up with people atau checking in on someone, kamu apa kabar? Itu adalah hal yang wajar dan harus dilakukan untuk mempertahankan hubungan. Silaturahmi. Iya, buat aku ya aku WhatsApp atau telepon kalau emang butuh mengkomunikasikan sesuatu aja. Gitu. Yeah. Makes sense, right? Yeah. It's logical. Like if I have nothing to say to you, kenapa aku harus WhatsApp? Bukan karena aku mau mengeksploitasi ya, bukan. Emang kalau nggak ada kebutuhan untuk berbicara atau berkomunikasi, why? Yeah. What for? Yeah. Gitu. Very pragmatic ya. Iya. Jadi aku baru belajar social skills itu, believe it or not, mungkin 3 tahun terakhir. Okay. Saat kesadaran ini hadir dalam hidup aku, dan aku orangnya I'm such a problem solver. Jadi saat aku mengencounter sebuah masalah, mau itu masalah pribadi atau masalah di sekitar aku akan selalu berusaha mendiagnosa kesalahannya di mana dan mencari tahu bagaimana mencari solusi terhadap problem itu. Jadi itu pun aku apply kepada sisi emosional aku dan juga mental aku. And kalau ditanya 3 tahun lalu how do you make friends, I didn't try to make friends gitu. Kalaupun aku tiba-tiba menemukan teman baru tuh nggak sengaja. Okay. But I've also lost a lot of friends. I think I'm better at losing friends than making friends gitu. Kayak pernah waktu pandemi 2020 aku bersahabat sama satu orang karena kita alma maternya sama. Terus kita lari bareng waktu pandemi. Terus dia 2023 pindah ke luar negeri, and then I lost the friendship because even though she texted me, I would never text back. Bukan karena nggak peduli ya, aku sayang banget sama orang ini. Cuman di kepala aku, I'm so busy, I can't, it's overwhelming untuk menjawab pesan orang lain. Tapi ya itu karena kesadaran, karena maturity, karena keinginan aku untuk merubah situasi, karena aku merasa aku tidak memiliki victim mindset. Aku selalu berusaha menjadi seseorang yang sadar diri. Let's say 8 bulan terakhir itu benar-benar dimana aku mulai mendengarkan advice aku sendiri dan ya berusaha menghabiskan waktu dengan orang lain. Kalau ada yang ngajak paddle misalnya, mungkin dulu aku datang main paddle pulang, karena I'm like okay, I've served my purpose. Aku diundang untuk paddle, aku main 1 jam 2 jam, bye. Tapi sekarang aku belajar, termasuk dari pacar aku, kamu tuh habis main paddle duduk dulu, minum dulu, makan dulu, ajak ngobrol. But I'm like, that's a waste of time. Like, I don't want to. I have other things to do. No, but that's how you invest time in other people. Atau kalau lagi diundang ke event pembukaan apa atau acara apa, aku dateng dan aku stay. Nggak aku berusaha timer semua. Terus kayak 2 bulan yang lalu kan aku diundang sama Luna, sama Patricia, sama beberapa orang untuk ke Raja 4. Mungkin kalau dulu aku akan bilang enggak deh, aku mending di Jakarta. But I went for 9 days di perahu. Yang buat aku ya udah aku stuck kan, nggak bisa pulang lagi kalau udah 9 hari di perahu. Tapi aku berusaha duduk ngobrol, bahkan di kondisi aku ngantuk. Kalau dulu aku pragmatis, I'm sleepy, I'm gonna go home. Sekarang okay, tahan. This is how you make friends. It's not natural to me. Tapi aku menyadari bahwa cara aku memandang dunia tidak selalu benar. Dan kita nggak bisa berekspektasi orang lain mengakomodasi kita. You know, apalagi kalau kita tahu mungkin cara kita terlalu rigid. So, to answer your question briefly, sorry agak bertele-tele tapi penting. Cara aku sekarang adalah tidak selalu apa-apa tergantung schedule yang udah aku tepatkan untuk hari itu. I make time and I try to be present. Even though di otak aku adalah 1 jam ini bisa dipakai untuk ini. Like, you know, my mind's like a puzzle piece. I like everything in place. Kalau kamu bisa kasih words mata uang atau currency, nilai tukar dari friendship tuh apa? Nilai tukar dari friendship adalah kalau kita beli mobil, nilai tukarnya uang, kita pakai uang, kita dapat mobil. Kalau friends tuh pakai apa? Menurut kamu? Untuk mendapatkan pertemanan. Iya. Waktu. Time is money. Walaupun bukan itu yang aku pikirkan ya saat aku misalnya diajak paddle terus aku mau langsung pulang. I'm not thinking about money. I'm just thinking, okay, I've played, now I need to do something else more productive. Aku tuh dulu paling nggak tahan suruh duduk nongkrong. Aku nggak ngerti orang ngomongin apa. I'm just like,
we're not talking about anything important here. I'm wasting time. Because I want every conversation to be meaningful. Ya. Can I elaborate there Sure. more? Kayak Seperti biasa, kita akan bagi 3 buku penulis lokal. Caranya gimana? Kamu tinggal tulis 3 insight atau inspirasi dari episode ini di kolom komentar. Nanti 3 orang yang beruntung kita kasih buku rekomendasinya dari Cinta Laura. Kamu mau merekomendasikan buku apa yang mau kita traktir ke audiens kita? Mungkin buku yang ditulis oleh teman-teman aku, cause they're really great people. Namanya Makanya Mikir oleh Abigail Lemuria dan Kania Cita. can I elaborate there more? Kayak okay, let's say in your own definition and you can pick a friend. So, teman seperti apa yang memang pengen kamu temenin and it's gonna be meaningful to you? Ini lagi-lagi aku nggak bilang aku bener, Yes. tapi aku menyadari bahwa banyak sekali orang di sekitar aku sekarang suka ya kadang-kadang ngobrol seru dalam arti ngobrol yang nggak bikin otak capek. Ya. Maksudnya oh lagi tempat ini enak nih makan di sini, oh ini tempat paddle yang oke loh, atau ngomongin apalah yang light. Oke. But for me that's frustrating. Because I don't have anything light to talk about. Bukan so deep ya, enggak. Cuman emang aku nggak bisa aja ngobrolin hal-hal yang menurut aku Mana draining gak sih? sangat. Jadi bukan sosok itu jahat. Momen percakapan yang ideal adalah percakapan di mana ya aku harus berpikir dari segala sudut dan bisa merealisasikan sesuatu yang baru atau bahkan mungkin bisa kasih advice ke orang lain dan sebaliknya nggak harus aku yang kasih advice, aku belajar dari orang lain juga aku sangat happy gitu. Dan conversationnya bisa apapun, bisa psychological, bisa political, bisa world events yang baru aja kejadian, bahkan misalnya tentang kesulitan orang lain nggak apa-apa, bukan bergosip ya. Let's say orang lain lagi mengalami kesulitan dalam hubungannya, ya bukan membahas 2 orang tersebut tapi lebih ini kira-kira kenapa ya relationshipnya nggak bisa sukses, apa yang kurang gitu, apa yang bisa ditingkatkan, like I guess problem solving even when I'm just like talking to a friend. Iya. Dan yang mencerahkan sudut-sudut gelap di masing-masing individu. And that's Agak kayak gini sih jujur, like conversations like these buat aku berbicara kayak gini dalam keseharian aku adalah suatu hal yang wajar dan nggak berlebihan atau bikin capek. tapi belum banyak yang bisa Fulfill. itu. Iya, tapi Akomodir. juga bukan salah mereka. Memang akunya aja aku tahu mungkin agak berbeda. Karena aku tahu kok mungkin lebih banyak orang yang lebih suka conversations yang light daripada yang berat-berat. And that's fine. Ya. We're just wired differently. Understood. Kalau gitu kita ngomongin love. Udah dapat misalnya friendshipnya ya. Kalau gitu kita ngomongin love gitu kan. Kalau di timeline gitu kan, orang masih terlimitasi love itu romance gitu kan. Tapi sebenarnya manifestasi dari cinta tuh banyak sekali gitu. Nah, aku penasaran perspektif kamu tentang cinta itu apa, dan manifestasi yang paling memorable dari cinta di selama hidup kamu tuh kayak apa? Cinta yang sesungguhnya adalah sebuah pilihan, bukan sebuah perasaan. Karena yang orang rasakan saat mereka merasakan butterflies dalam perut mereka, atau yang bahasa Indonesia kesemsem, itu infatuation, itu semua chemical, biologis. Tapi cinta yang sesungguhnya sebuah pilihan. Kita memilih setiap hari untuk mencintai teman itu, pasangan itu, orang itu, terlepas dari segala kekurangan atau kelebihannya. So it's a choice that you need to work on gitu. Tapi kalau dari aku sendiri, bentuk rasa cinta yang aku tunjukkan kepada orang-orang sekitar aku adalah acts of service. Aku menyadari itu sekarang. Dulu aku kira, oh aku orangnya words of affirmation banget, atau quality time banget, tapi acts of service. Karena aku menyadari, aku mungkin nggak selalu bisa menjadi orang yang paling hangat. Kayak aku ketemu kalian mungkin nggak akan yang, oh kangen banget deh, pelukan gitu. I'm not like that. Cuman kalau aku melihat bagaimana aku menuangkan cinta ke orang-orang sekitar aku, contoh ART aku di rumah ada 2. Dua-duanya aku sekolahkan. Itu bentuk aku menunjukkan bahwa aku sayang sama mereka dan melihat mereka seperti adik. Salah satu dari mereka udah mau lulus SMA, baru aja dia ujian akhir minggu lalu, dan kalau lulus she's gonna graduate from high school, dan aku udah ngasih dia choice kalau mau lanjut kuliah boleh
Dan satu lagi yang lebih kecil dia aku taruh les bahasa Inggris. Dan sama, kalau nanti yang lebih tua udah benar-benar selesai dengan SMA-nya, baru yang kecil aku taruh SMA juga, karena harus bertahap kan. Senioritas juga, yang lebih tua udah lebih lama sama aku. So I put them through school karena aku nggak mau mereka menjadi quote-unquote ART semata. Aku ingin mereka menjadi anak-anak yang berpendidikan dan memiliki pilihan di masa depan untuk melakukan yang lain gitu. Ketemu aku hanya sebuah stepping stone agar mereka bisa menafkahi keluarga, tapi mereka harus memiliki choice agar bisa berkembang dan menjadi apapun itu yang mereka inginkan di masa depan. Same with my family, kayak ada saudara aku yang sebenarnya aku jarang ketemu. Dia ingin pada waktu itu jadi guru nembak. Tapi untuk beli pistol itu tuh mahal sekali. Pistol yang terbaik bisa ratusan juta. Yang dia ingin bukan yang terbaik tapi speknya udah bagus. Dan dia nggak bisa afford itu. Butuh waktu mungkin bertahun-tahun kalau dia mau nabung. So even though I'm not close dan aku bukan tipe cousin yang bilang, yuk kita makan-makan, I bought him that gun. Dan sekarang dia emang jadi guru nembak bagi banyak orang-orang. Dia pun udah jadi champion. Aku lupa divisi mana karena kompetisi nembak juga beragam, tapi he's a champion. Dan itu memberikan dia self-confidence yang luar biasa. And that's what I wanted to give to him. Tadinya kan dia merasa agak malu-malu, ngerasa bahwa orang-orang meremehkan dia. So my gift to him, my form of love to him adalah membelikan dia pistol yang akhirnya bisa menjadi bekal bagi dia, nggak hanya untuk meningkatkan self-confidence, tapi juga bisa menafkahi dirinya dan ibunya gitu. Dia masih kuliah di Bandung. Tapi that's how I show love. So I think kalau in retrospect melihat diri aku, my love is always shown through what I do for other people. Mau itu terlihat atau nggak terlihat. Problem solver emang gitu. Iya kan, act of service, turunan love language ya. Iya. Tapi aku juga pengen nanya, but what do you need in terms of love? Me? Acts of service. Aku juga butuh itu. Aku butuh orang yang memudahkan hidup aku karena aku udah terlalu banyak pikiran dalam hidup aku sendiri, and I manage so much. Kalau orang lain bisa mengurangi burden itu sangat membantu. Tapi juga ada sisi baby-ish dari diri aku, so words of affirmation juga. Gitu. Iya. Okay. INTJ ya? INTJ. Iya. Pantas nyambung. Iya. Oke. Tapi ada gak satu momen yang kamu gak kira-kira bahwa ini love yang dari orang lain ke kamu yang kayak, wow, gue gak pernah mengira sesimpel ini tapi impactnya besar buat aku. Kamu pernah reshift itu gak? Kalau aku berusaha nyari dalam memory bank aku, mungkin salah satunya tahun 2021 kalau nggak salah. Aku kan paling nggak suka ngerayain ulang tahun, as I said. Pertama kali baru tahun lalu, setelah lama banget. 2021 dua temen aku namanya Tara sama Maya, mereka kakak adik, ngundang aku ke rumahnya. Aku sampai rumah mereka tuh udah mereka siapin berbagai macam makanan kayak buffet, mereka siapin topi ulang tahun. Pokoknya ada suatu corner di rumah mereka yang udah mereka dekorasi hanya untuk ulang tahun aku. And it meant a lot to me karena they wanted to celebrate me walaupun pada waktu itu aku udah sibuk juga. Kita ngerayainnya beberapa hari setelah ulang tahun aku sesungguhnya. Cuman for them to wanna go through that effort untuk merayakan bersama aku, that meant a lot gitu. Aku bisa ngebayangin sih kayak gimana gue nge-receive ini ya, gimana gue ngerespon love dari luar ya. Ngerasain gitu juga awkward. Aku kadang-kadang agak awkward sendiri sih. Kayak agak. Tak tahu kan misalnya apalagi cewek ya. Ini dari observasi aku, cause I'm not really like this. Kalau ketemu teman kan, hey babe, terus kalau excited mereka saling peluk. Aku tuh bisa jadi orang yang freeze kalau ada yang meluk aku tuh yang okay, that's awkward, but okay. And sometimes I reciprocate, tapi kelihatan kakunya. Paham. Gitu. Tapi giliran udah kalau udah nyaman, itu udah. Iya benar. Udah kayak udah aman. Iya. Ya tim aku tahu lah, misalnya sama pasangan aku kan udah hampir 4 tahun pacaran, I'm like a baby around him. Tapi di publik juga kan aku nggak malu
nunjukin sisi babyish aku, cuman aku nggak bisa ngasih itu ke orang lain kecuali aku udah nyaman banget sama dia. So I'm only like a baby with my partner and my parents. Gitu. Yes. Nah mungkin aku tertarik nih ngelihat perspektif kamu kayak bisa jadi pelajaran orang-orang juga gitu. Perihal relationship itu kan kita punya logic, kita punya feeling, dan based on neuroscience, ilmu neuroscience pun dia nggak berbarengan tuh, nggak bisa on sama-sama. Satu on satu off gitu ya. Tapi tergantung kan konteksnya apa gitu. Di saat kita lagi ngapain butuh logic di dalam relationship, di saat lagi ngapain butuh feeling. Nah kalau kamu pengaplikasian itu di mana aja sih? I think untuk relationship apapun ini bisa diaplikasikan, tapi kalau kita ngomongin romantic relationship, logika harus digunakan untuk memprevensi orang lain menginjak-injak kita atau tidak menghargai kita. Dalam arti kalau dalam sebuah argumentasi misalnya, orang lain nggak tahu cara berkomunikasi dan berusaha membuat kita merasa kecil dengan kata-kata yang tidak baik atau perlakuan yang tidak baik, itu kita harus menggunakan logika. Is that love or is that insecurity? Gitu. Jadi tentunya untuk memproteksi nilai diri aku dan harga diri aku tidak akan membiarkan orang lain memperlakukan aku dengan buruk. Di situ logika harus digunakan. Tapi kapan menggunakan emosi? I think saat kita sadar bahwa pasangan atau teman kita sudah berusaha sebaik mungkin dan benar-benar berusaha mengaplikasikan advice dari kita, tapi mungkin masih struggling, itu kita harus ada empati dikit. Kayak okay, this person's trying, tapi ayo kita work on it bersama-sama agar kita bisa mencapai titik yang nyaman buat kedua belah pihak gitu. So I think logika harus digunakan untuk menganalisa karakter seseorang, apakah dia punya kemampuan untuk menjadi lebih baik dan berubah jika ada karakteristik yang kurang baik. Emosi digunakan compassion sama empathy digunakan saat kita tahu orang ini berusaha dan oleh karena itu kita menggandeng orang ini untuk menjadi lebih baik gitu. Nice. Jadi rationality comes first, and then baru ketika memang udah aman dan nyaman dan udah sesuai dengan konteksnya baru show the emotions. Absolutely. Dan mungkin ya karena anak muda zaman sekarang, nggak zaman sekarang sih, anak muda throughout time sangat suka topik soal relationship, romantic relationship. Satu hal lagi yang bisa aku katakan adalah aku pernah of course waktu remaja dalam fase yang bucin, kayak biarin yang penting cinta. But don't be stupid guys. Menurut aku penting sekali kalau kita dalam relationship kita udah di tahap dimana kita melihat pasangan kita mungkin bisa jadi pasangan hidup. Semua harus dibahas sebelum kita menikah atau masuk ke tahap yang lebih serius dalam relationship kita. Apa yang aku maksud dengan itu? Semua harus dibahas. Ekspektasi hidup kalian, berapa anak yang kalian miliki, agama, kesehatan, cara menangani konflik, finansial, it's so important. Semuanya belak-belakan aja. And that's where I am in life. Karena kalau pasangan aku tidak bisa menerima standar atau hal-hal yang aku inginkan dalam hidup aku, itu gak akan bikin aku marah sama dia. Lebih ke okay, kamu gak bisa terima ini, kamu berhak tidak nyaman dengan ekspektasi aku tidak akan memaksakan kamu berubah untuk aku, tapi itu berarti kita gak cocok untuk satu sama lain. Mendingan kita pisah jalan aja gitu. So I will never force somebody else to do what I expect of him. Cuman kalau emang setelah kita udah belak-belakan banget, ada hal-hal yang bikin dia gak nyaman dan let's say kita gak bisa cari middle ground, that means that person's not meant for you and you just gotta accept that. Yeah. I'd rather wait a long time before getting married, tapi aku tahu aku udah memaksimalkan untuk pasangan aku cocok secara pemikiran dan lain sebagainya, daripada buru-buru terus nanti pernikahannya nggak bahagia atau mungkin nanti tetap on paper bersama tapi ternyata punya relationship masing-masing. I wanna minimize that gitu. Secocok sebagaimanapun cocoknya di depan di saat menjalin hubungan, tapi kan nanti di tengah-tengah ada ribut-ributnya nih. Pasti. Aku pengen tahu dong, kamu gimana konflik resolution, menghadapi konflik, meresolusi konflik dalam hubungan. Kamu ada resep sendiri gak sih? Aku nggak bisa berbicara untuk orang-orang yang udah menikah, because I'm obviously not married.
seiring berjalannya waktu dengan kedewasaan juga, I'm really good at listening. Dalam arti, kalaupun orang depan aku berapi-api, aku bisa diam dulu dan dengerin. Terus kadang-kadang aku nafas, aku nggak langsung tanggapi. Bukan berarti aku kasih silent treatment ya, aku nggak setuju dengan silent treatment, karena bagi orang-orang yang mungkin masih agak insecure, silent treatment malahan bisa melukai mereka lebih. Tapi lebih ke, hey, I hear you, sorry aku nggak bisa jawab sekarang, aku butuh waktu untuk nafas dan menenangkan diri agar jawaban yang aku berikan kepada kamu bisa lebih baik. So I walk away, mau itu tunggu sejam, mau itu tunggu 6 jam, 1 hari, nggak pernah lebih dari sehari sih. And then with a level head, aku baru tanggapi akhirnya menurut aku gimana. Dan biasanya dengan menunggu untuk berbicara saat tidak berapi-api, jawaban aku juga akhirnya nggak menyakitkan. Aku tahu bagaimana menggunakan diksi yang baik agar orangnya tidak merasa disalahkan. Karena we have to also remember, walaupun mungkin pasangan kita dalam suatu konflik itu salah, kalau kita tone dan juga diksinya seakan menyalahkan mereka, mereka akan tidak mau mendengarkan. Karena manusia saat disalahkan akan defensif. So how you speak is also very important gitu. Jadi that's how I resolve conflict. Dan kalau memang setelah aku melihat segala aspek objektif orang itu masih salah, aku akan bilang sorry, you might think you're not wrong, tapi buat aku inilah alasan kenapa kamu membuat aku merasa seperti ini. Mungkin kamu gak setuju, tapi inilah yang aku rasakan. Dan kalau buat kamu ini bukan sebuah masalah, ya mungkin kita harus evaluasi pandangan dunia kita beda. Dan apakah ini akan menjadi konflik yang berbahaya di masa depan? Lu kayak dengerin gue lagi ngomong gak sih? Iya, mirip lagi ya. Kayak merasionalisasi. Tapi aku jadi pengen ini sih, pengen cinta untuk berbagi sedikit perspektif. Biasanya nih, cewek pada umumnya gitu kan, lebih mudah untuk terbawa emosinya daripada logikanya. Sedangkan at the same time ada nih cowok-cowok yang merasa bahwa gue rasional banget gitu, tapi bukan urusan gue dong untuk handle your emotions gitu. Akhirnya sering terjadi nih gitu ya, if I can put in perspective, ada gender war. Pria memposisikan diri mereka sebagai orang yang rasional, sedangkan si wanita memposisikan dirinya mereka sebagai orang emosional. Tapi kan sebagai manusia tuh kita punya dua kapasitas tersebut gitu. Dan sebenarnya it's also a capability yang kalau kita latih terus-menerus dia tetap bisa improve gitu kan. Bener. Nah, yang aku pengen tahu dari Cinta adalah, do you have perspective gak sih buat teman-teman di luar sana, specifically perempuan-perempuan yang mereka merasa bahwa they're actually emotional but at the same time mereka mau belajar untuk being rational, ataupun gitu ya, orang-orang yang mereka rasional mereka lagi belajar untuk emosional. Gimana tuh caranya untuk belajar dan akhirnya bisa mengimplementasikan itu gitu kan, since as an INTJ gitu, kamu kan mudah nih untuk memikirkan itu untuk diri sendiri dan strategis. Gitu. Emotional intelligence is very important. Memang banyak orang dikaruniai mungkin dengan emotional intelligence yang lebih tinggi daripada orang lain, tapi emotional intelligence menurut aku bisa diasah. Untuk perempuan yang mungkin cenderung lebih emosional, I think yang kita harus awal gali adalah bagaimana dia memandang dirinya sendiri, nilai diri dia. Saat seorang perempuan udah sadar akan nilai dirinya dan tidak terpaku oleh persepsi atau hakiman orang lain, dia akan lebih mampu berpikir rasional karena dia mengerti bahwa kayak aku bilang tadi, dia tidak mau harga dirinya diinjak-injak. Akhirnya dia belajar cara berkomunikasi dan menanggapi sesuatu agar memproteksi dirinya tapi at the same time fair kepada opponentnya. Laki-laki dan perempuan keduanya memiliki ego. Kalau kita ngomong dari POV laki-laki, banyak laki-laki di luar sana yang mungkin ngerasa risih untuk menghandle sisi emosional perempuan karena like, I'm the leader here, just listen to me. Tapi leader yang baik kan leader yang mendengarkan. A good leader listens and delegates gitu. Jadi dalam suatu hubungan pertemanan maupun hubungan romantis butuh kedewasaan dan juga security akan dirinya sendiri dari kedua belah pihak. Laki-laki yang sesungguhnya yang tahu dia punya kapasitas untuk memimpin tapi juga sangat rasional harusnya tahu bagaimana untuk mengsoftkan dirinya agar semua ucapan logis yang dia berikan ke teman atau pacar bisa diserap dengan baik. At the same time, perempuan yang emotional, because I can be emotional too actually, harus
belajar untuk ya itu tidak menyalahkan. Kamu sih gara-gara kamu aku jadi kayak gini. You know, pasti langsung gak didengar lah. Karena seorang laki-laki akan merasa seperti dimarahi oleh ibunya. Don't be your friends or significant other's mom. You know? Iya. Jadi I think kalau kita mau hubungan apapun sukses, kita harus belajar untuk menurunkan ego, mengetahui nilai diri kita, dan mendengarkan. When you're able to listen and process, begitu juga lah kita akan lebih mampu memberikan jawaban yang tepat. Gitu. Silakan. Satu pendalaman. Oke, ngomongin kata secure. Kalau misalnya orang belum merasa secure dengan dirinya dia sendiri, dalam konteks cinta, aku punya asumsi bahwa ketika 19 tahun hidup in the spotlight, you know, there will be expectations, there will be judgment, there will be omongan orang gitu kan. How can you still be secure with yourself gitu di antara segala omongan itu? Karena kan aku ngebayangin ya, misalnya aku nih dengan orang tua aku atau dengan suamiku, kayaknya dengerin satu orang ngomongin negatif itu gue udah kayak this is the end of the world gitu kan. Tapi at the same time aku nggak ngebayang kamu gitu kan sejak 12 tahun bahkan lebih lama dikelilingin sama orang-orang with all those expectations and perspective and everything gitu kan, opinion gitu. How can you still be secure with yourself? Ini menurut aku tuh udah advanced level in terms of how you make yourself feeling secure. So can you share a bit of story or wisdom nggak dari situ? Rasa secure itu akan menjadi proses kita semua seumur hidup. Jarang sekali menurut aku orang bisa nyampai titik rasa secure terhadap dirinya sendiri yang seutuhnya. Pasti akan ada momen di mana kita ngerasa kurang, akan ada momen di mana kita ngerasa dipertanyakan, mau itu oleh orang lain atau diri kita sendiri. So it's a lifelong process. Cuman aku punya mindset di mana aku menyadari kalau kita mau berkembang dalam hidup atau terus maju dalam arti tidak statis, satu-satunya cara adalah terus mendorong diri kita untuk melalui segala ketidaknyamanan, karena perubahan itu tidak nyaman. Itu pertama. Kedua, aku juga tahu bahwa kalau aku terkalahkan oleh omongan atau ekspektasi orang lain, itu berarti aku memberikan kekuatan aku kepada orang lain. Saat aku memberikan kekuatan aku ke orang lain, aku tidak akan bisa fokus dalam apapun itu yang aku lagi tekuni gitu. So when people say negative things, I still hear it. It can still affect me, tapi aku punya kemampuan untuk bilang, oke, orang ini ngomong gini, tapi ini taruh dulu, fokus gitu. So it's about delegating your focus to the right thing. Jadi rasa secure bahkan buat aku yang udah berkarir selama 19 tahun adalah bukan berarti aku ngerasa confident 24 jam. Most of the time I actually don't feel confident. Tapi bagaimana kita bisa mesalurkan energi kita terhadap apa yang penting yang kita tahu akan membantu kita menuju arah suksesan atau tujuan yang kita inginkan, dan kita taruh dulu hal-hal yang tidak serving us ke tempat lain. Walaupun nanti kepikiran lagi kalau lagi free time. Cuman at least we know, hey, I'm still a functioning human being yang bisa terus produktif dan melaksanakan apapun itu yang aku harus laksanakan. Dan cara kita healing saat kita balik ke tempat yang gelap dan mengingat apa yang orang bilang, disitulah kita perlu bermeditasi atau mengalihkan attention kita terhadap hal-hal yang memberikan kita ketenangan, mau itu membaca, berolahraga, makan di tempat yang enak, ketemu keluarga, apapun hal yang kalian suka lakuin, salurkannya ke situ. Don't give your mind space to destroy yourself. That's very nice. Catat. Oke, kita ke permukaan sedikit ya, supaya sudah terlalu dalam nih. Kasian yang dengerin, mungkin kita bermain-main sedikit. Kalau perfect day-nya cinta tuh kayak gimana? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Hari yang perfect buat aku adalah bangun tanpa alarm. Saat bangun tidur stretching dulu, karena itu menjadi rutin aku. Setelah itu meditasi.
Habis meditasi bikin air lemon aku, minum air lemon, main sama kucing. Yeay, my babies, Pipo dan Spikey. Habis itu olahraga. Habis olahraga mungkin makan di cafe yang dekat tempat olahraga aku. Iced latte dengan pastry yang aku suka. Setelah itu kalau ada waktu, ini perfect day ya. Perfect day. Lymphatic massage, That's nice. Sauna, ice bath, terus balik lagi ke rumah, mandi, habis itu makan siang, habis itu baca di tepi kolam sambil mendengarkan burung-burung dan alam bersuara. Habis itu mungkin ketemu temen, double date atau triple date gitu sama teman, maksimum sampai jam 9. Jam setengah 10 udah nyampe rumah, terus tidur deh jam 10. I'm a morning person. Aku nggak bisa berfungsi di atas jam 9 malam. Bahkan kalau kerja, kalau kita ngomongin nulis nih, aku kan sering nulis talking head gitu, menanggapi isu-isu sosial, itu harus pagi. I cannot write at night. My brain stops functioning at night. Kalau udah gelap, matahari hilang, I can't think. Jadi bangun tanpa alarm pun bangun tanpa alarm tuh jam 7 pagi gitu. Terus tidur jam 10. So yeah, as you can tell, a perfect day for me adalah hari dimana aku bisa meng-cater kepada kebutuhan aku secara fisik maupun secara mental. It's all body and mind related. Yep. That's nice. Yeah. Oke, pertanyaan terakhir. Ini mungkin lebih ke bisa dibilang apa ya? Aku berasumsi ini ada di hampir semua kepala orang WNI ya. Oke. Jauh ya, ngepopnya langsung ke political ya, baik. Terakhir, maksudnya kayak gini. Ini opini saya. Saya tidak mau bawa-bawa cinta di sini. Secara logika, Jakarta aja deh, let's say. Ini tuh nggak livable. Ini kota tuh nggak livable. Iya. Ya, bahkan negara kita sebenarnya nggak livable untuk opini gue. Oke. Untuk warganya, gitu kan. Tapi kan kita mesti tetap striving. Kita nggak bisa lari kemana-mana, gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir, oh ini nggak livable, wah ini gue nggak didukung sama environment gue untuk menjadi manusia yang seutuhnya dan segala macam. Akhirnya malah depresi dan bitter, gitu kan. Nah, gimana caranya kita bisa melalui dan tetap punya makna dalam hidup dan bisa bertahan hidup ke depan layaknya manusia gitu di environment yang kurang suportif? Jawab pertanyaan dulu atau menanggapi opini nih? Boleh. Whatever you feel like. Kalau dibilang Jakarta nggak livable, aku setuju. Karena dari kualitas udara aja udah sangat membahayakan bagi warganya. Kalau kita melihat orang-orang yang tentunya datang dari latar belakang yang kurang mampu, kita melihat bahwa akses terhadap hal-hal mendasar aja sulit bagi mereka. Mau itu air bersih, tempat tinggal yang layak, pendidikan yang baik bagi anak-anak mereka. You're right, the city is unlivable. Tapi kalau kita bilang Indonesia unlivable, walaupun banyak sekali masalahnya sekarang yang bener-bener disappointing. Aku nggak setuju karena aku pernah ke negara-negara yang dari segi kemiskinan jauh lebih parah dari Indonesia. Misalnya waktu aku ke India dulu, ke Delhi, homeless, orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal tidur di lantai airport. Itu kita nggak akan lihat di Indonesia. Yeah. Sebenarnya ini ada terjadi di beberapa bagian Indonesia, tapi kalau kita lihat beberapa negara di Afrika, anak-anak dijadikan child soldiers. Anak-anak kerja di beberapa daerah tambang yang sangat membahayakan mereka secara fisik maupun secara mental. Dan pokoknya banyak negara-negara lain yang bisa dibilang secara human rights, apalagi terhadap anak-anak, itu lebih parah dari Indonesia. Jadi I think we can say that Indonesia is in a better place than many of these countries gitu. Jadi masih banyak hal yang kita bisa syukuri karena aku secara pribadi pernah lihat tingkat kemiskinan yang jauh lebih parah daripada apa yang kita lihat di negara ini.
Sebelum aku menanggapi pertanyaannya, aku harus bilang bahwa aku sangat menyadari bahwa aku tumbuh besar dalam lingkungan yang tidak representatif akan mayoritas masyarakat Indonesia. Oke. Jadi mungkin apa yang aku katakan akan terdengar sedikit elitis dan tidak bisa diterima oleh semua kalangan. Oke, disclaimer dulu ya. Oke. Tapi suatu hal yang aku pelajari dari beberapa orang yang aku temui sepanjang hidup aku adalah dalam ketidakpastian, kalau kita benar-benar lihat dengan baik, kita bisa menemukan kesempatan. Salah satu contoh, walaupun aku nggak di Indonesia pada saat ini dan masih bayi tahun 98, dari segi sosial maupun perekonomian kan negara ini sangat teramat tidak stabil. Tapi ada beberapa kelompok yang akhirnya menemukan cara untuk tetap survive dan akhirnya menafkahi keluarga mereka dan lain sebagainya. You can say pada waktu itu orang-orang bisa aja bilang, oh ini udah gak mungkin nih, like gue mati aja. Yeah. Tapi I feel like human beings always have this fighting spirit to stand back up gitu. Tapi kalau kita ngomongin di masa sekarang yang mungkin konfliknya berbeda dan situasi berbeda, terutama bagi anak muda ya, I think hal yang paling kritis yang harus kita lakukan adalah jangan gantungkan kehidupan kita pada layar ponsel. Karena itu yang benar-benar membahayakan cara berpikir anak muda zaman sekarang, di mana mereka berpikir semuanya instan. Kesuksesan itu bisa didapatkan secara instan. Mereka tidak cukup dan tidak pernah bisa merasa bersyukur karena selalu menggali rasa kurang dalam diri mereka dan bukannya mencari kesempatan terlepas dari segala kekurangan mereka gitu. Everybody has their own struggles, makanya pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab. Tapi kayaknya suatu hal universal yang bisa diaplikasikan ke semua orang adalah start with yourself first. You know, kalau pikiran kita aja tidak bisa dikontrol dan kita tidak bisa memfokuskan energi dan konsentrasi kita terhadap hal-hal yang bisa membantu kita berkembang, ya gimana yang lainnya bisa terlaksanakan. If your mind's too busy focusing on other people, other things, world events, then when can your mind focus on you and what you can do to improve your situation? Gitu. Jadi start with the self and the rest will follow. Gitu. Kosong adalah isi. Benar. Suatu hal yang biksu bilang di daerah Pai adalah the more you want, the more you won't. Interesting. Lebih banyak yang kita keinginkan, semakin tinggi kemungkinannya kita tidak akan mendapatkannya. The more you want, the more you won't. Yeah. And satu lagi, stopping is the key to success. Bukan berarti berhenti beraksi ya. Dalam arti berhenti di sini. Stop thinking about things that don't serve you. When you stop, breathe, think, focus, that's when things will happen for you. Nice. Tapi yang aku paling suka adalah the more you want, the more you won't. Sama seperti Bayu di film Para Prasuk, saking dia ingin menjadi yang terbaik, semakin dia jauh dari hal itu. Nice. Jadi nggak sabar nih nonton film Para Dengan senang hati abis ini. Oke, so kita di closing section. Jadi seperti biasa kita akan bagi 3 buku penulis lokal. Caranya gimana? Kamu tinggal tulis 3 insight atau inspirasi dari episode ini di kolom komentar. Nanti 3 orang yang beruntung kita kasih buku rekomendasinya dari Cinta Laura. Kamu mau merekomendasikan buku apa yang mau kita traktir ke audiens kita? Mungkin buku yang ditulis oleh teman-teman aku, cause they're really great people. Namanya Makanya Mikir oleh Abigail Lemuria dan Kania Cita. Nice. Okay. Jadi kalau kalian mau dapetin 3 buku itu, tulis 3 insight di kolom komentar. Terus kita milihnya gimana, Be? Suka-suka kita. Alright, silakan. Okay, so Cinta Laura, thank you once again udah sharing di sini. Thank you. With all the wisdom, tips dan juga perspektif kamu, aku yakin bisa ngebantu teman-teman di luar sana. So kalau gitu kita sudahi dulu. Aku Anes. Yaser. Kita pamit undur diri. Sampai ketemu di Sapio Pato berikutnya. Bye bye.